Jennie Blackpink dan V BTS diduga kencan romantis di Paris. Pada akhir tahun 2022, V dan Jennie menjadi sasaran rumor tentang dugaan hubungan yang berasal dari bocoran foto yang dibagikan oleh pengguna Telegram anonim Gurumi Haribo. Fans memperdebatkan keabsahan foto yang dibagikan, memberikan bukti keaslian dan kepalsuan mereka. YG Entertainment merilis pernyataan terkait bocoran foto pribadi Jennie, berjanji akan mengambil tindakan ilegal pada distributor asli. Ini adalah YG Entertainment. Kami telah secara resmi meminta polisi untuk menyelidiki distributor asli foto pribadi Jennie Blackpink. Kami telah memantau situasi dan mengajukan keluhan kami pada bulan September setelah mengumpulkan informasi. YG menahan diri untuk tidak berkomentar dan mengungkapkan posisi kami di masa lalu untuk meminimalkan kerusakan. Tapi, kami merasakan tanggung jawab bahwa tidak mungkin lagi membiarkan penyebaran rumor, kritik, serangan pribadi, pelecehan, dan pelanggaran privasi secara massal yang datang dengan foto-foto pribadi. Oleh karena itu, kami ingin mengklarifikasi bahwa kami mengambil tindakan hukum untuk memperbaiki situasi ini. YG mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap postingan yang merusak reputasi artis. Kami ingin menginformasikan bahwa kasus ini diajukan atas pelanggaran Undang-Undang Jaringan Informasi dan Komunikasi, pelanggaran informasi dan distribusi ilegal, dan penggunaan media komunikasi yang tidak senonoh. Kami akan mengambil semua tindakan hukum yang memungkinkan tanpa keringanan hukuman untuk mencegah kerusakan lebih lanjut di masa depan. Foto-foto yang diedarkan secara online dirilis secara ilegal, terlepas dari niat dibaliknya dan tanpa persetujuan dari individu yang terlibat. Tindakan membagikan foto-foto ini dapat dianggap sebagai pelanggaran sekunder dan dapat dikenakan hukuman hukum. Kami dengan tulus meminta Anda untuk tidak membagikannya secara sembarangan. YG Entertainment akan terus bekerja keras untuk melindungi hak dan kepentingan artis kami. Tulis YG Entertainment. Sekarang tampaknya lebih banyak bukti menunjukkan hubungan antara keduanya. V BTS berangkat ke Paris pada 15 Mei di Bandara Incheon memikat netizen dengan fashion bandaranya. Sementara YG Entertainment mengonfirmasi awal bulan ini bahwa Jennie juga akan berada di Paris pada waktu yang sama untuk festival film Cannes ke-76. Dia akan menghadiri festival film Cannes pada 22 Mei melalui perannya dalam serial The Idol. Pertunjukan itu terdaftar di bagian non-kompetisi festival film. Dalam sebuah video yang dibagikan oleh seorang fotografer yang berbasis di Paris, Amar Tawalid, kedua bintang itu diduga terlihat bergandengan tangan saat berjalan di jalanan Paris. Pasangan itu tampaknya menikmati udara malam saat mereka diikuti oleh manajer mereka. Taehyung dan Jennie di Paris berjalan bergandengan tangan di kota cinta. Ini pasti mereka. Video lain menunjukkan dua sosok berpakaian persis sama masuk ke dalam van yang diparkir. Netizen telah menunjukkan bahwa kedua idola itu terlihat mengenakan pakaian yang sama dengan figur di video sebelumnya. Hype dan YG Entertainment menanggapi rumor kencan seputar V BTS dan Jennie Blackpink. Hype dan YG Entertainment telah menanggapi video dan foto dari Paris yang baru-baru ini memicu banyak rumor kencan antara V BTS dan Jennie Blackpink. Pada awalnya, kedua perusahaan tampaknya mengabaikan rumor itu dan tidak membahasnya. Pada tanggal 18 Mei, Hype dan YG Entertainment tampaknya menangani situasi tersebut setelah seorang reporter mencoba menghubungi mereka untuk informasi lebih lanjut. Artikel itu mengungkapkan bahwa meskipun perusahaan tidak merilis pernyataan resmi, mereka menanggapi tuduhan itu secara samar. Mengenai hal ini, Hype dan YG Entertainment mengatakan pada tanggal 18 bahwa kami tidak tahu karena menyangkut kehidupan pribadi artis dan belum merilis pernyataan resmi. Mempertimbangkan komentar YG Entertainment di masa lalu tentang masalah seputar kencan, tidak mengherankan kalau pernyataan itu tidak jelas. Hype sama-samarnya seputar rumor itu. Yang kedua, Jimin meets Seoul. Fans menandai 11 tahun sejak kepindahan Jimin ke Seoul dengan tribut Twitter yang menyentuh. 15 Mei menandai hari ketika Jimin berangkat ke Seoul dari kampung halaman di Busan pada usia 16 tahun untuk membangun karir sebagai idola atau artis. Sekarang sudah 11 tahun sejak dia membuat keputusan untuk pindah ke Seoul untuk menjadi trainee di bawah Big Hit Entertainment, dan penggemar telah menjadikannya tradisi untuk merayakan ulang tahun hari yang mengubah hidup Jimin ini, tidak terkecuali tahun ini. Pada tanggal 15 Mei, penggemar Jimin memperingati hari besar ini dengan melihat kembali perjalanannya dari hari-hari pelatihan melalui kehidupan bersama BTS dan semua pencapaian yang dia buat. Hingga sekarang ketika dia akhirnya melakukan debut solo resmi dan menjadi sukses. Penyanyi solo Korea sepanjang masa mengingat semua rekor signifikan dan belum pernah terjadi sebelumnya yang telah ia daftarkan dengan album solo debutnya Office dan singlenya Set Me Free Part 2 dan Like Crazy, baik di dalam maupun di luar negeri.
Beberapa dari rekor ini selamanya akan terukir dalam buku sejarah, termasuk artis solo pertama yang menjual lebih dari 1 juta kopi album di Hanteo pada hari pertama perilisan, dan artis solo Korea pertama dan satu-satunya yang mencapai nomor 1 di USA Billboard Hot 100 chart. Juga menjadi artis solo Asia pertama dalam 60 tahun, solois Asia kedua secara keseluruhan yang melakukannya. Dia juga satu-satunya artis solo Korea yang masuk top 10 chart single resmi Inggris di nomor 8 dan solois Korea pertama yang mencapai nomor 1 di chart Spotify Global Daily Top Songs. Dia adalah solois Korea dengan tanggal lagu terlama di tanggal lagu Spotify Daily dan Weekly Top Artist dan tanggal lagu Spotify Global Daily Top Songs di antara banyak pencapaian lainnya. Berada di tempatnya sekarang, Jimin telah memberikan pengaruh yang signifikan pada industri musik K-pop, memenangkan beberapa penghargaan dance. Dia juga menginspirasi banyak idola yang mengejar impian mereka, dan banyak idola rookie memandangnya sebagai panutan. Faktanya, para dancer selalu mengcover penampilan ikoniknya lain di antara panggung lainnya sebagai cara untuk membuktikan kemampuan mereka sebagai penari, dan ini membuatnya mendapatkan gelar Rookie's Bible atau Idol of Idol. Tapi perlu dicatat bahwa semua pengakuan dan status idola top ini tidak mudah baginya. Jimin melakukan banyak kerja keras dan bertahan melalui banyak kesulitan untuk menyempurnakan keterampilannya di level dia sekarang. Untuk ini, para penggemar sangat bangga padanya atas kemajuan yang telah dia capai dan banyak hal yang telah dia capai. Dan mereka bahkan lebih bersyukur bahwa dia telah memilih jalan ini dan tetap melakukannya bahkan di saat-saat terberat. Hanya karena kekuatan mentalnya yang mengagumkan, keyakinannya pada diri sendiri, dan semangat juangnya, banyak penggemar yang dapat mengenalnya di beberapa titik dalam hidup mereka, dan sekarang menganggapnya sebagai bagian tak tergantikan dalam hidup mereka dan idola terbaik yang pernah mereka minta. Perayaan ini membuat Jimin mengambil alih real time di Twitter dengan namanya serta tagar Jimin Meets Seoul dan With Jimin Till the End. Jimin adalah idola atau artis satu dalam seumur hidup, dan para penggemarnya sangat bangga untuk mendukungnya dan mencintainya selama sisa keberadaan mereka. Yang ketiga, RM mengungkapkan perasaannya tentang perannya dalam art influencer. BTS mengumumkan bahwa mereka akan mengalihkan fokus mereka ke aktivitas individu tahun lalu bergerak maju dengan bab 2 untuk grup setelah 9 tahun. Seperti yang diumumkan dalam video Makan Malam Festa 2022 mereka, para anggota telah merilis musik solo, mengubah apa yang akan menjadi mixtape menjadi album lengkap, dan penyaluran kreativitas mereka ke dalam karya unik mereka sendiri. RM terbuka untuk Vogue Korea tentang apa yang dia lakukan selama setahun terakhir dan bagaimana dia terus menantang dirinya sendiri dengan aktivitas solonya. RM berfokus pada seni dan musik. Dia merilis album solo debutnya pada Desember 2022, dan sebelum menyelesaikan promosinya, dia mengumumkan bahwa dia sudah punya musik baru yang sedang dikerjakan. Dia juga telah memperluas lingkaran kreatifnya, bertemu dengan banyak orang baru untuk diajak berkolaborasi. RM mengatakan, "Aku menemukan diriku bertemu dan bekerja dengan banyak orang baru akhir-akhir ini. Ini cukup menyegarkan dan menginspirasi karena aku sudah terbiasa bekerja sendiri atau hanya dengan beberapa orang," kata RM. RM telah lama dikenal karena kecintaannya dan apresiasinya terhadap seni, dan dia sering menghabiskan waktu luangnya mengunjungi galeri seni dan museum, serta punya koleksi seni yang mengesankan. ARMY terinspirasi oleh kecintaan RM pada seni dan banyak yang mengunjungi pameran seni karena pengaruh RM. Selama wawancara, dia ditanya bagaimana perasaannya menggunakan platformnya sendiri untuk berbagi seni, dan dia menjadi nyata tentang perannya sebagai influencer seni. "Aku telah membicarakan hal ini beberapa kali di tempat lain, tapi aku menganggap akun Instagram, terutama akun public figure, sebagai saluran kurasi. Ini menunjukkan apa yang diminati pemegang akun, apa yang ingin mereka ungkapkan, dan pengungkapan tentang diri mereka sendiri." Meskipun dia dikenal karena menyebarkan kecintaan pada seni, RM berbagi bahwa mengambil peran punya beban tersendiri. Tetapi, kalau dia dapat mendorong generasi muda untuk tertarik pada bentuk seni kuno dan seni Korea, dia merasa itu sangat berharga. "Aku merasa peranku sebagai semacam pemberi pengaruh seni kadang-kadang membebani, tapi aku memposting tentang pertunjukan dan karya seni ini dengan harapan orang-orang menyukaiku dan pengikutku di media sosial akan mendapatkan kesenangan darinya, terutama karena aku ingin anggota generasi muda termasuk aku lebih tertarik pada seni Korea modern dan kontemporer serta bentuk seni kuno," kata RM. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.